Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang bahayanya riya dan bahayanya. Tadi dalam bagian 1 sudah disampaikan bahwa riya tidak termasuk dosa besar. Kalau dosa besar harus memohon ampunan kepada Allah. Ya, bisa diampuni dengan syarat-syarat. Tapi kalau riya ini justru menghancurkan amal soleh kita. Itu ya, riya itu makanya bahaya. Bagaimana bahaya ini ya, ini sudah disebutkan tadi ya. Bagaimana? Kita lanjutkan dalam bagaimana ini ya. Jadi riya itu akan menghapuskan dan membatalkan amal soleh. Ya, kalau dosa kita minta ampun kepada Allah. Kalau ini riya itu justru merusak yang dianggapnya sebagai amal soleh kita, tapi ternyata itu hapus. Itu masalahnya ya. Nah ini perlu dipahami oleh semua ya, termasuk pemirsa, baik itu mungkin sudah banyak amalnya atau apa, yang jelas insya Allah ya, kami pun untuk introspeksi ya, mudah-mudahan menjadi perantara ya dengan menyampaikan ini, merupakan kita sama-sama mengevaluasi. Baik, jadi riya menghapus amal soleh. Nah ini tadi sudah dibacakan ya, surat dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah 264. Ini bagaimana Allah mengingatkan kita ya, dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu ma lahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famatalahu kamathali safwanin 'alal turab fa asbaha wa bilu fatal kamu sauda. La yaqdiruna 'ala Allahi mimma kasabu wallahu yahdil qaumal kafirin. Ya Allah, sadaqallahu alazim. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan kemudian. Nah ini perumpamannya. Ya Allah tadi sudah disampaikan. Sekarang maka perumpamaan orang orang itu seperti ya batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih ya, tidak bertanah. Mereka tidak menghasilkan satupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Ya, Allah mengibaratkan, kalau Allah mau bertamsil ibarat itu artinya biar kita paham lah ya, bagaimana ayat Al-Quran itu dipahami. Nah Allah menjelaskan, jadi orang yang berbuat riya itu ibarat batu licin ya. Kemudian di situ ada tanah ya, ada tanah. Nah kemudian hujan lebat, akhirnya si tanah tadi hilang, jadi kembali batu itu licin. Ini ibaratnya itu. Kalau katakanlah tadi tanah itu ibarat amal soleh ya, tadi bersedekah, berbuat baik kepada orang, itu amal soleh dicatat sama Allah, dicatat selama malaikat batin. Tapi karena diiringi oleh riya, itu hilang, itu bahaya juga riya itu.
Jadi hati yang tentu ria ibarat batu licin yang tertutup tanah tadi. Ya, orang yang berbuat tidak akan membuahkan kebaikan, bahkan dia telah berbuat dosa yang akan dia peroleh akibatnya pada hari kiamat. Ya Allah, ya. Dia menghapuskan amal soleh dan seorang tidak mendapatkan apa-apa kemudian di akhirat nanti dari amal yang pernah dilakukan di dunia. Nah, itu Al-Quran. Sekarang hadisnya bagaimana? Nah, ini tadi sudah disampaikan. Jadi inna wa kama khawfu alaikum sir asghariya, ya. Sungguhnya apa yang aku takutkan adalah syirik kecil. Khafi, ya. Ini Rasulullah mewanti-wanti kepada umat, hati-hati, ya. Hanya ini memberikan, ya, orang yang sudah berbanyak amal, ya, ilmunya, hartanya, tapi ketika di akhirat tidak dapat apa-apa. Allah, ya. Mudah-mudahan kita terhidupkan, ya. Jadi pelaku ria akan memamerkan amalnya agar dipuji, disanjung dan mendapat kedudukan di hati manusia. Dia tidak akan mendapat ganjaran kebaikan dari Allah, dan dia tidak pula dari orang-orang dan tidak pula dari orang pujinya, karena yang berhak memberi balasan hanya Allah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalam hadis qudsi, ya. Apa kata Allah? Anna aghnas suraka anisyar man amila amalan ashkur fihi maghniya ghairi taraktuhu wa syib. Aku adalah sekutu yang maha cukup, sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia, dan aku tidak terima amal kesyirikannya tadi, ya. Kemudian ria, ya, adalah syirik khafi, ya. Ya. Jadi tadi Rasulullah mengatakan bahwa ria itu adalah syirik kecil, ya, syirik khafi. Ya, ini amanat Rasulullah, ya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya, ria mewariskan kehinaan dan kerendahan. Nah, ini Rasulullah bersabda, man sama an-nas bi amali sama Allahu bihi masami'a khalqi wa saqarahu wa kharahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan airnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menyenangkannya. Rasulullah mengatakan demikian. Jadi kalau kita ingin berdekatan, justru kehinaan, ya, kehinaan. Ya, ingin disebut, ingin perlihatkan, ya. Kemudian selanjutnya dia itu tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat, ya. Ini dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah pernah bersabda, ini hadis lagi, ya. Bashar hadhil ummah bisana'i warraf'ati wad-dain, ya, wan nasr wat tamkini bil ardi faman amila minhum amala akhiril dunya lam yakul lahu fil akhirati nasib. Ini saya Rasulullah sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran kedudukan yang tinggi, agama, pertolongan, kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Subhanallah. Inilah harus waspada pemirsa. Kadang-kadang kelihatannya orang itu sholat rajin,
Pikir, wirid, ya Allah, kelihatannya memang orang soleh. Tapi sekali lagi, Allah mengetahui hati manusia. Ternyata amal-amal tadi bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Maaf ya, ini salah satu contoh nih. Astagfirullahaladzim, ya saya contoh saja. Banyak orang yang haji, ingin pergi haji. Dan itu bukan hanya satu dua ya. Kita pernah mendengar langsung dari mereka yang bersangkutan. Misalnya gini, dia mau umroh, mau haji apa? Saya mau mohon berdoa di depan Ka'bah. Saya ingin diberi kekayaan, diberi harta macam-macam, naik pangkat dan sebagainya. Nah orang sekitar masih lihat, oh dia umroh, wah apa? Dia haji, hebat. Tapi dia selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi ternyata mereka bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi meminta kepada Allah agar doanya dikabulkan, yaitu masalah dunia ini. Naik pangkat, dapat jodoh, atau apalah sebagainya. Minta digampangkan jodoh dan sebagainya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, ya. Ini yang dimaksud Rasulullah. Ya, dia tidak akan mendapatkan apa di akhirat. Itu berapa pahala haji di akhirat? Ya, sholatnya aja dibandingkan berapa ribu rakaat dibandingkan. Tapi ternyata sia-sia. Karena dia umroh atau hajinya dalam rangka ingin sesuatu duniawi, ingin jualannya laku, ingin macam-macam, dan duniawi. Ya. Kemudian dia akan menambah kesesatan seorang, ya. Ini akan diperlihatkan oleh Allah, ya. Allah. Ini Al-Quran, ya. Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusihim wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah wa lahum adzabun alim. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang munafik, tapi mereka orang munafik sudah disebutkan sholatnya ria, sedekahnya ria, gitu ya, dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya bukan begitu, dia menipu Allah dan orang beriman. Padahal di sholatnya pura-pura ingin kelihatan soleh. Subhanallah, billahi dzalik, ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya, ya, riya merupakan sebab kekalahan umat Islam. Ini yang perlu diperhatikan pula nih oleh semua, ya. Oleh semua nih. Innama yansurullah hadhihi ummah bidha'i fiha bida'watihim wa salatihim wa iflahihim. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, ya, yaitu dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Jadi bukan dengan orang yang kaya, bukan orang yang kuat Islam menang, tapi justru orang yang berdoa, sholat, keikhlasan mereka itu nanti yang Allah akan beri pertolongan, ya. Jadi ikhlas karena menjadi sebab ditolongnya umat ini, itu ya, ikhlas. Doanya ikhlas, supaya Allah akan menolong. Ya, misalnya ini, ya, mereka berjuang. Maaf sekali lagi, mohon maaf kepada saudara-saudaraku, ya, Ikhwatuddin, saudara-saudara, dia berbondong-bondong, katakanlah dia berjuang dengan riak-riak depan, maaf ya,
MPR, DPR itu katanya dia jihad fisabilillah. Tapi apa? Ada niat supaya dia ini kami ikut berjuang gitu ya, di selfie macam-macam. Allahu Akbar. Bukan dengan itu Islam menang. Catat, bukan dengan itu kata Rasulullah, tapi dengan ikhlas. Ikhlas itu sesuai dengan ketentuan Allah. Dengan Allah. Nah, ini Al-Quran juga ya, Al-Anfal. Wala takunu kalladzi kharaju min diyarihim batara wa ri'an nas wa yasuddu an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud dia kepada manusia serta menghalangi ridha Allah, dan Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan. Nah, ya, kalau berjuang harus sesuai dengan program Rasulullah, sesuai dengan cara bagaimana Rasulullah memperjuangkan al-haq. Ya, bukan dengan yang pernah kita perhatikan. Itu apa coba hasilnya? Maaf, bukan kita hasilnya, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, petunjuk Al-Quran. Ya, datang dengan gambarnya ini kami pejuang, pakai apa namanya tanda di sini pakai apa seperti berjuang, tapi dia dan Allah tidak apa-apa. Ya, hati-hati nih. Mudah-mudahan kita lah yang terima. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Ya, kita semuanya berlindung dari penyakit ria ini. Nah, tapi di sini ada yang sepertinya ria, padahal tidak. Ini juga perlu disampaikan karena jangan sampai ada yang mau ria, belum tentu. Kan Allah hanya melihat kakinya. Ya, ini juga harus diperhatikan juga oleh kita. Ya. Jadi ada beberapa perkara yang disangka orang ria, itu ria itu. Jadi hati-hati ya, kita jangan melihat orang jadi ini itu ria, belum tentu. Ya. Karena itu bisa paham. Apa saja yang tidak disebut ria ya. Satu ya, pujian manusia atas seorang hamba atas amal baik yang dia lakukan, tetapi bukan tujuan yang dipuji. Apabila seorang mengamalkan suatu perbuatan dengan ikhlas sampai selesai amal itu pun dilakukan ikhlas, kemudian ada yang mengetahui hal amal tersebut lalu memujinya, namun dia tidak menghendaki. Artinya begini, poin hebat nih, kita nyebut hebat. Nah, dia memuji itu bukan itu tujuannya, hanya karena orang memuji dia. Hanya dia dipuji jangan sampai terpengaruh oleh pujian itu. Maka Rasulullah menganjurkan ucapkanlah alhamdulillah segala puji Allah. Kita berlindung kepada Allah. Itu hadis yang biasa. Tapi ada hadis, kalau ada orang yang memuji kamu, maka lemparlah mukanya dengan pasir. Itu ada hadis itu. Kenapa? Enggak boleh dipuji. Dan merasa bangga dipuji, itu salah itu. Ya, jadi kalau dipuji, ya bukan begitu tujuannya. Tapi kalau orang puji nggak apa-apa. Hanya yang dipujinya jangan bahasa anak muda GR gitu ya. Tidak ya, jangan sampai. Makanya kita besar itu jangan karena dipuji. Kalau orang besar karena pujian, tunggu kejatuhan. Tapi besarlah karena kritikan, karena karena cacian, karena ujian, itu akan besarnya. Kemudian di sini ada hadis ya, orang yang suka memukul wanita dan berpakaian yang telanjang. Nah ini ya. Jadi begini, ada hadisnya Rasulullah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu,
"Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu engkau tentang orang yang mengerjakan satu amal kebaikan lalu orang memujinya?" Ini ya. Beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi yang mukmin yang diberikan yang lebih dahulu di dunia. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, hanya tadi ya. Kemudian namun tidak berlaku ujub dan tidak pula sengaja orang mengetahui kebaikan. Jangan ingin perlihatkanlah kebaikannya ya. Itu. Kemudian biarnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan ketika ada orang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas dan orang soleh ya. Ibnu Qudamah al-Wafat ya menjelaskan dalam kitabnya Al-Mukhtasar ya Minhajul Qasidin, ada kalanya seorang berada di tengah orang-orang yang tekun beribadah. Ia melakukan salat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan adalah bangun malam. Dia pun mengikuti melaksanakan. Andai kata mereka melaksanakan salat malam, maka dia pun untuk melakukannya. Nah, jadi begini. Karena orang dia melakukan kebaikan, nah, untuk mengajak orang lain. Nah, bukan berarti dirinya, karena memang untuk contoh. Misalnya gini, orang tua ya dia sholat malam. Nah, biar anaknya lihat atau apa. Itu bagaimana memberi hatinya, niatnya. Bagaimana untuk mengingatkan kepada orang lain. Misalnya gini, kita bersedekah dengan harapan orang mengikutinya, itu begitu ya. Itu tidak apa-apa kata ini dalam keterangan ya. Jadi sekali lagi masalah dia itu adalah hati-hati gitu ya. Kemudian menyembunyikan dosa bagi orang yang mukmin apabila berbuat sesuatu kesalahan adalah yang ditutupi dengan menampakkan ia tampakan dosa. Kemudian ia wajib bertobat kepada Allah karena menceritakan maksiat telah terlanjur dilakukan, berarti menyiapkan kekejian di antara kaum dan berbuat dia meremehkannya. Ini maksudnya gini. Jadi kalau misalnya berbuat kesalahan, nah tutup kesalahan itu. Pada kesalahan itu ya, dan merangkak untuk ya saling menutupi aib sesama gitu ya. Nah, untuk kamu ingin terpuji, bukan, ini menutupi aib orang gitu ya. Nah, kemudian ini dalam firman Allah, innal ladzina yuhibbul al-syai'a wa hisyafil ladzina amanu lahum adzabun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji itu disiarkan di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui kamu tidak mengetahui. Nah, ini maksudnya jangan sampai pula ya. Jadi keburukan seseorang atau apapun itu disebarluaskan ya, dengan disebar-sebar ya. Karena itu bisa menyebabkan ya dosa juga yang menyebarkannya ya. Juga bukan bermaksud itu kalau menutupi orang kamu ingin terpuji atau ingin terpuji, bukan ya. Nah, kemudian setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan, sesungguhnya termasuk terang-terangan ialah jika seorang melakukan amal dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya ia bercerita ya. Jadi begini maksudnya, jadi ketika kita berbuat kebaikan pada malam hari dia cerita, padahal malam itu Allah sudah menutup dosanya. Jadi dia sudah meminta maaf ya. Jadi begini misalnya, kalau tadi malam sudah saya tobat, bilang sama orang tadi malam sudah habis tahajud ya, saya tahajud
sudah selesai dan sebagainya, itu sampaikan ke orang lain, ya. Padahal sebenarnya mereka itu sudah diampuni oleh Allah segalanya, tapi diceritakan itu mohon maafnya, kebaikannya, gitu ya. Hei fulan, tadi malam aku berbuat begini begitu, nah gitu ya. Pada malam itu Allah sudah menuju dosanya, itu nggak boleh ya. Kemudian mengenai pakaian indah dan bagus, nah, ini masalah pakaian. Apakah disebut ria? Ya, apakah ria bukan berpakaian? Berpakaian. Nah, ini jawaban Rasulullah. La yadkhulul jannah min kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Qala rajul inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamil. Al-kibra batarul haqqa wa amnas, ya. Jadi kata Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji. Ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memiliki pakaian bagus dan cadangannya bagus. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah indah, memiliki indah. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini tidak termasuk ria, asal niatnya tadi. Apa dia pakai baju rapi? Karena dia ingat kerapian, bukan ingin dilihat orang. Boleh dikata hadis ya, tapi jangan sekali lagi, jangan sombong atau seolah-olah wah itu mah pakainya jelek, saya bagus. Nah itu, jadi ini hati nih ya, manajemen hati, manajemen kolbu, waspada untuk mengkabul. Kalau berpakaian silakan berpakaian yang bagus, karena kata Rasulullah Allah itu indah yang selainnya, tapi jangan diri dengan takbur dan sombong. Nah itu saja ya. Kemudian yang selanjutnya menampakkan syiar agama Islam di dalam di dalam Islam ada beberapa ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Misalnya haji. Jadi kalau kita melihat ada orang haji, wah sombong dia, bukan, ya. Karena itu memang harus diperlihatkan sama orang. Hanya niatnya tadi, ya. Mohon maaf, ini ada ya kebiasaan. Kalau haji, semuanya diundang, gitu ya, gitu. Nah, apa tujuannya? Nah, kalau ada niat ingin biar tahu nih saya pergi haji, nah itu masalah dia. Tapi kalau punya haji minta maaf ke tetangga, ibu, bapak, teteh, mohon maaf, abdi badai haji, mudah-mudahan dosa abdi dimaafkan. Itu nggak apa-apa itu, karena mau dosa khawatir ketika dia haji meninggal, itu saja. Ya, nggak apa-apa. Jangan disebut ria, salaman, bukan. Kembali lagi niat pribadi orang itu, ya. Gitu. Jadi tidak sholat, pergi ke masjid, pergi ke masjid, dia sombong, orang soleh, itu cadangan orang. Tapi dia niatnya ingin ke masjid karena memang sholat harus di masjid, ya. Jadi tidak semua begitu. Wah, iya, belum tentu, ya, gitu. Kemudian seorang muslim tidak dikatakan berbuat bila dia menambahkan amal-amalnya, karena termasuk amal yang wajib ditampakkan, gitu ya. Misalnya untuk syiar, misalnya dia ceramah nih, wah hebat tuh, wah dia sombong tuh, sok kiai dia ngomong begini. Bukan, karena memang kalau syiar ditampakkan orang harus disampaikan, ya. Misalnya ceramah lewat medsos, lewat apa, dia sombong, biar dia tahu, lihat itu lihatkan orang dia ceramah. Bukan begitu. Kalau kita pakai alat media, bagaimana akan nyampe pesan itu, ya. Jadi kembali lagi, kita jangan sampai menuduh yang lain. Yang penting ini hadis ini hanya untuk diri kita,
Tapi kalau niatnya ingin dipuji dan itu ya, jadi ini juga harus kita memilih bagaimana cara untuk berbuat ya. Niat, kembali niat ya. Catat innamal a'malu binniyat. Niat saja ya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan sekali lagi ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari riya ya. Sayang ibadah kita di dunia ini ya, sampai hapus dengan riya. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.